Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Rahayu Restiana Putri dari Skarsgård Team Universitas Trunojoyo Madura. Nah, judul yang kami angkat yaitu Strategi Pemasaran Berbasis Digital Evlomart Farmer Local Marketplace terhadap hasil pertanian daerah di Kecamatan Modo, Lamongan. Di bagian latar belakang, nah yang pertama yaitu perekonomian di Indonesia mengalami masalah yang perlu diperhatikan seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun. Ya, memang selaras dengan yang telah kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi penurunan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian subsektor pertanian menjadi hal yang memiliki kontribusi tinggi dalam perekonomian masyarakat Kabupaten Lamongan. Nah, memang di sini berdasarkan hasil penelitian yang kita dapatkan, masyarakat Kabupaten Lamongan ini sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, nah, khususnya pertanian di ladang sawah dan juga pertanian tambak ikan. Nah, kemudian para petani pada umumnya menjual hasil panen secara langsung kepada pengepul atau tempat menjual hasil panen lainnya. Nah, di sini memang para petani itu secara langsung diberikan kepada para pengepul tanpa memperhatikan harga pasaran dari hasil panennya tersebut. Nah, sehingga petani ini tidak bisa mengetahui harga-harga pasaran yang lain dari pengepul-pengepul lain. Mereka hanya berfokus pada satu atau dua pengepul di daerahnya masing-masing. Nah, Evlomat Farmer Local Marketplace ini diharapkan dapat membantu para petani dalam memasarkan hasil panennya dengan harga pasar yang sesuai dalam jangka waktu tersebut. Untuk rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana strategi pemasaran berbasis digital marketing menggunakan Evlomat Farmer Local Marketplace terhadap hasil pertanian daerah di Kecamatan Modo, Lamongan. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu mengetahui strategi pemasaran berbasis digital marketing menggunakan Evlomat Farmer Local Marketplace terhadap hasil pertanian daerah di Kecamatan Modo, Lamongan. Di sini terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama yaitu penerapan strategi ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi serta wadah pengembangan ilmu pengetahuan terlebih dalam bidang ekonomi dan sektor pertanian. Nah, memang benar ini bagi para akademis, mereka akan saling berlomba-lomba untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mereka dari berbagai penelitian. Nah, yang kedua yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani daerah dalam pemasaran hasil pertanian berbasis digital marketing Evlomat Farmer Local Marketplace serta memperkenalkan dunia digital pada kalangan masyarakat khususnya di Kecamatan Modo, Lamongan. Nah, ini bagi masyarakat awam memang sangat bermanfaat sekali untuk pengenalan teknologi. Sampailah kita pada kajian teori. Nah, di sini ada beberapa kajian teori yang kita angkat. Yang pertama yaitu Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang terus mengalami perkembangan setiap tahunnya dilihat dari peran sektor unggulan. Nah, ini menurut peneliti Dewi dan Prananda pada tahun 2014. Nah, memang yang telah kita ketahui sektor unggulan dari Kabupaten Lamongan ini yaitu petani karena sebagian besar dari masyarakat sana yaitu bekerja sebagai petani. Nah, petani di Kabupaten Lamongan ini sebagian besar yaitu petani ladang sawah yang menghasilkan padi, jagung dan lain sebagainya itu dan petani ikan atau tambak. Nah, lanjut ke kajian teori yang kedua yaitu di abad 21 merupakan abad di mana era globalisasi yang mana salah satu cirinya adalah penguasaan teknologi. Ya, memang sudah banyak kita ketahui bahwa di era globalisasi ini memang para masyarakat itu dituntut untuk menguasai teknologi-teknologi yang berkembang dengan seiringnya zaman. Nah, kemudian selain teknologi juga ilmu pengetahuan mengalami berbagai kemajuan. Nah, lanjut ke kajian teori yang ketiga yaitu era digital marketing telah masuk ke dalam praktik kehidupan masyarakat modern. Nah, memang di era saat ini itu masyarakat sudah disebut sebagai masyarakat modern karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus-menerus berkembang. Nah, ini dinyatakan oleh Sri Haryanti dan kawan-kawan di tahun 2019. Nah, digital marketing ini memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat-masyarakat khususnya masyarakat muda ya. Namun di dalam masyarakat yang sudah beranjak dewasa atau tua, memang ini masih sangat awam sekali bagi mereka.
Kemudian di kajian teori yang keempat, yaitu strategi pemasaran merupakan suatu wujud rencana sebuah perusahaan dalam bidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Ya, memang benar, di dalam sebuah pemasaran pasti membutuhkan strategi-strategi yang nantinya akan membantu mengoptimalkan atau memaksimalkan hasil pemasaran dari barang-barang atau jasa yang mereka jual. Nah, khususnya di sini bagi hasil panen para petani di masyarakat Kabupaten Lamongan. Kita lanjut ke kajian teori yang kelima, yaitu terlebih di era saat ini, pertumbuhan bidang bisnis yang dikatakan cukup tinggi dan hal tersebut dapat diketahui berdasarkan banyaknya perusahaan dengan produk barang maupun jasa yang sejenis. Nah, ini menurut Felicia dan kawan-kawan pada tahun 2020. Ya, memang yang kita ketahui juga bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini banyak e-commerce online yang saling berlomba-lomba, seperti contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, tentunya di situ dalam satu barang tidak hanya satu orang yang menjualnya. Nah, dalam satu barang atau jasa tersebut pastinya ada beberapa orang atau beberapa toko yang menjual barang yang sama atau yang sejenis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian dan jenis data. Di sini menggunakan deskriptif, kualitatif, dan juga data Premier. Kemudian tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Juli sampai 21 Agustus 2021 di Kecamatan Modo, Lamongan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kemudian teknik analisis data di sini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Kemudian hasil dan pembahasan. Flowmart merupakan suatu aplikasi yang mewadahi pemasaran bagi para petani daerah terkhususnya Kecamatan Modo, Lamongan. Umumnya pada e-commerce lain, pengguna utamanya adalah sebagai seorang pembeli. Namun berbeda halnya dengan aplikasi ini, yang mana pengguna utamanya adalah sebagai penjual. Adapun harapan dan target yang ingin dicapai pada penulisan LKTI ini, yang pertama yaitu dapat membantu pemasaran hasil pertanian daerah. Kemudian yang kedua, mengurangi terjadinya kerugian dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat menciptakan efisiensi waktu dan juga tempat pemasarannya. Kemudian target yang ingin dicapai yang pertama yaitu dapat memotivasi masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian berbasis digital. Kemudian yang kedua, dapat memotivasi masyarakat untuk memaksimalkan hasil pertanian daerah. Nah, dari penulisan LKTI ini dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya adanya Flowmart ini menjadi wadah untuk pemasaran hasil pertanian daerah khususnya masyarakat Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Strategi pemasaran berbasis teknologi ini memberi wadah bagi para petani dalam memasarkan hasil pertanian dengan efisiensi waktu dan tempat. Selain itu, Flowmart ini akan memperkenalkan teknologi kepada masyarakat untuk mengurangi adanya gagap teknologi khususnya di masyarakat pedesaan. Kemudian ada pun saran dari penulisan LKTI ini yaitu untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menyempurnakan Flowmart ini dari berbagai evaluasi dan yang ditemukan agar dapat khusus menjadi solusi dari permasalahan petani daerah khususnya Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Nah, adapun penggunaan platform Flowmart ini. Nah, pada menu utamanya pengguna atau para petani ini akan dapat menentukan produk mana yang akan mereka pilih untuk dijual. Kemudian di halaman berikutnya, aplikasi ini akan menampilkan harga-harga yang ditawarkan dari berbagai pengepul yang ada di Kecamatan Modo. Harga-harga yang ditawarkan ini adalah harga pasar dari sebuah produk yang ditawarkan dengan satuan per 1 kilogramnya. Kemudian di menu berikutnya, ketika petani sudah merasa cocok dengan harga dan pengepul yang akan membeli produk mereka, aplikasi akan menampilkan ikon jual pada tampilan untuk mengkonfirmasi bahwa petani benar-benar ingin menjual produk mereka. Nah, pada menu berikutnya, petani akan diberikan pilihan dalam menjual produk mereka dengan cara dijemput ataupun diantar. Jika petani memilih untuk dijemput, maka pengepul akan menjemput produk ke tempat petani dan setelah itu petani akan diminta untuk mengirimkan alamat mereka secara lengkap. Begitupun sebaliknya. Nah,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.